pemberdayaan informasi masyarakat. Dan di kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, di FGD kali ini itu bertujuan untuk pembentukan dan pendataan KIM, karena KIM sekarang seperti yang dikatakan Ibu Santi Marlina tadi, KIM ini sekarang mati suri. Nah, mati suri. Nah, bagaimana kita untuk membangunkan KIM lagi? Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko Setiawan, karena dari data yang sudah kita himpun dari tim yang sudah dibina sampai dengan tahun 2019, yang data yang saya dapat, ini KIM yang aktif ada 14 KIM yang sudah dibina dari 21 KIM. Nah, di mana KIM yang lain nanti kita akan data kembali dan kita kaji kembali bagaimana caranya agar KIM ini bisa aktif kembali dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Gresik, tentunya dengan memberikan informasi-informasi keterkaitannya dengan khususnya dari desa dulu kan gitu ya. Apalagi pada masa seperti ini tentunya informasi-informasi yang dibutuhkan itu tidak hanya dari kabupaten kota aja, tetapi dari pelosok desa. Apalagi di tahun depan ada program yang namanya SID, Sistem Informasi Desa. Itu bisa dijadikan juga kolaborasi antara sinergitas kelompok informasi masyarakat dengan pemerintah daerah. Dan dari fungsi KIM itu kan kelompok yang dibentuk oleh dari untuk masyarakat secara mandiri yang kreatif dan aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Nah, dari ini kita juga perlu ilmu yang lebih mendalam, mungkin fungsi dari KIM. Dan juga peranan dari KIM juga. Nah, selain itu juga dalam peranan KIM itu dalam ADART kalau ya, atau kelembagaan atau keorganisasian itu perlu tata kelola dalam manajemen pengelolaan KIM gitu juga. Nanti dalam kesempatan kali ini tata kelola kelembagaan dan pemberdayaan KIM bisa dijelaskan oleh Bapak Eko Setiawan. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini untuk memulai FGD ini itu ada narasumber dari Bapak Eko Setiawan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Bapak Eko Setiawan, tempat tanggal lahirnya Pangkal Pinang, 29 Oktober 1987. Nah, kalau mau nomor telepon atau emailnya, untuk nomor teleponnya bisa dicatat 08121678608. Boleh ya Pak ya, saya bacakan nomor teleponnya ya. Boleh Mbak. Ya. Dan untuk memang banyak sekali inovasi dari Bapak Eko Setiawan, dan dari yang saya baca itu riwayat pekerjaannya mulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ini banyak sekali ya. Untuk karya tulisnya dia beliau Bapak Eko Setiawan ini juga punya karya tulis buku atau jurnal. Nah, ini motivasi sekali ini ya. Bapak Eko Setiawan punya buku
Yang ini judulnya Humas Pemerintah dalam Belenggu Birokrasi. Ada juga ruang publik konstruksi realitas dan pertarungan wacana dan ilusi media sosial. Nah, ini juga banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Bapak Eko Setiawan. Mungkin langsung saja dari Bapak Eko Setiawan dipersilakan untuk memaparkan kali ini, ya. Monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak Evi. Juga selamat pagi rekan-rekan penggerak, aktivis, penggiat KIM di Kabupaten Gresik, juga Bapak Ibu dari kecamatan maupun dari Dinas Kominfo Kabupaten Gresik. Sebelumnya saya mohon maaf karena suatu dan lain hal Zoom ini saya harus ikuti dari kendaraan karena ada hal lain yang jadi belum bisa join dari kantor. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi acara kita pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan Pak Evi tadi, tujuan kita di sini adalah untuk kemudian mendata kembali teman-teman KIM, menggerakkan kembali, mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah ada dan juga memperbanyak ke depannya apa sih aktivitas-aktivitas KIM. Mbak Evi, saya mohon diingatkan kalau volume suara saya mungkin berkurang karena sinyal, karena mengingat ini dalam perjalanan. Berikutnya, tadi sudah diberi pengantar oleh Mbak Evi selaku moderator. Kita akan bicara tentang kelembagaan, juga tentang tata kelola ke depannya dan sebagainya. Tadi juga disinggung tentang sistem informasi desa, bagaimana peluang KIM dan lain-lain. Saya juga lihat tadi ada Mbak Santi, salah satu penggiat KIM di Gresik, saya kira yang cukup aktif, juga bersama-sama kami juga di forum KIM di Jawa Timur tingkat provinsi. Nah, mungkin bisa menjadi ekonomi maju ya rekan-rekan lain di Kabupaten Gresik. Nah, bicara soal kelembagaan KIM, ada beberapa hal yang perlu kita simak, yang perlu kita kaji ya ke depan, bagaimana karena kita tadi disebutkan KIM di Gresik ini mati suri. Saya kira mungkin pas lagi ini aja dan kemudian apakah ini wajar sih banyak hampir di setiap kabupaten kota memang kita lihat fluktuatif ya, memang perkembangannya kadang memang di tahun ini aktif, berikutnya dan sebagainya. Hanya yang perlu kita jaga ya kalau tetap masih ada 1-2 yang aktif ya itu bisa untuk menularkan keaktifan tersebut kepada kawan-kawan yang lain. Nah, yang pertama nanti kita akan bicara satu tentang kelembagaan KIM itu sendiri. Nanti ini menyangkut tentang kepengurusan, menyangkut tentang keanggotaan, juga menyangkut tentang penganggaran, juga kegiatan-kegiatan KIM. Nah, yang berikutnya nanti selain kelembagaan, kita akan bicara tentang arah gerak KIM itu sendiri. Nah, saya mau masuk yang kedua dulu, yang tentang arah gerak ini, karena mungkin sedikit lebih simpel, karena ini adalah yang akan kita lakukan. Kalau kelembagaan itu nanti agak rumit sedikit. Aturan-aturannya sudah jelas, tinggal kita laksanakan. Nah, tentang yang kedua tadi, tentang arah gerak KIM tadi, kalau dari teman-teman dari Kementerian Kominfo, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019 itu memang disebutkan KIM, kelompok informasi masyarakat, sebagai stakeholder, sebagai pemangku kepentingan, sebagai mitra rekan-rekan Kominfo, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Nah, ini ada slide nanti disimak saja Pak, saya coba non slide dulu jadi biar kita lebih interaktif. Nanti kalau kurang jelas kita bisa lihat di slide yang saya kirimkan ke panitia. Saya lanjutkan tadi, sebagai mitra ataupun sebagai stakeholder, sebagai pemangku kepentingan KIM di tingkat daerah maupun baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, dari kami di peringkat provinsi arahannya pertama KIM tentu sebagai kelompok ataupun media penyampai informasi kepada masyarakat. Dari namanya juga sudah jelas, saya kira kelompok informasi masyarakat, artinya kelompok informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Sebagai kelompok informasi, hal yang wajib ada pada sebuah KIM itu adalah media.
Jadi saya kira sulit rasanya kita bilang bahwa kelompok informasi tapi tidak punya media. Medianya itu bisa macam-macam, bisa media online, bisa media sosial, bahkan mungkin media cetak yang sederhana begitu. Yang penting KIM sebagai kelompok informasi mempunyai media sebagai wadah, sebagai medium untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan apa? Informasinya bisa macam-macam, Pak. Utamanya yang menjadi penekanan kita informasinya adalah informasi yang bersifat lokalitas, yang bersifat kedaerahan. Karena kenapa? Karena informasi-informasi yang bersifat lokalitas ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dan tidak ada di media lain. Jadi kalau informasi yang sifatnya lokalitas kita cari di media mainstream, di media besar, di Jawa Pos, di Kompas, di Tempo, di Metro TV dan lain-lain itu tidak ada. Karena apa? Karena yang media yang informasi-informasi yang bersifat lokalitas itu yang tahu ya masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah KIM itu sendiri. Itu untuk kemudian pengembangan dalam hal pengelolaan media. Jadi syarat kita jelas kalau disebut sebagai kelompok informasi masyarakat harus mempunyai media yang aktif. Kalau KIM-nya tidak punya media yang aktif, ya kita sulit untuk bicara dia sebagai kelompok media gitu. Nah, termasuk dulu beberapa tahun belakangan mungkin teman-teman penggiat di Gresik ingat bagaimana kita bertanya apa produk unggulan KIM A, apa produk unggulan KIM B. Nanti kan ada yang bilang produk unggulannya keripik, ada yang bilang batik, ada yang bilang mangga, misal dan sebagainya. Lalu saya sampaikan kalau seperti itu apa bedanya KIM dengan teman-teman UKM? Kalau produk-produk unggulannya adalah produk-produk yang bersifat komersil seperti itu. Nah, yang menjadi satu-satunya produk unggulan KIM itu adalah informasi itu sendiri. Nah, jadi dengan begitu maka KIM sebagai kelompok informasi itu yang ingin kita kembalikan. Kalaupun KIM kemudian punya produk lain seperti yang saya sebutkan tadi itu, apakah boleh? Tetap boleh. Sebagai sebuah bentuk usaha, sebagai sebuah divisi pengembangan usaha, pengembangan kewirausahaan untuk membangun organisasi KIM itu sendiri silakan. Namun sebagai kelompok informasi, core bisnisnya tetap informasi. Tidak boleh, jangan sampai kemudian usahanya itu lebih besar daripada informasinya itu sendiri. Kalau divisi usahanya lebih besar daripada divisi informasinya, ya bikin UMKM saja. Jadi nggak usah bikin KIM, karena itu lebih sasarannya lebih jelas ke sana. Berikutnya sebagai arah gerak KIM tadi selain pengembangan media ataupun penyebar luasan informasi, KIM dalam hal ini adalah bisa berperan sebagai agen literasi digital, sebagai komunitas, sebagai kelompok masyarakat yang mengembangkan literasi digital di tengah masyarakat. Kita tahu saat ini bagaimana tingkat literasi digital kita belum tinggi, masih cukup rendah begitu, terbukti dengan makin banyaknya informasi hoax yang tersebar, kemudian bagaimana tingkat klarifikasi kita atas informasi hoax itu juga rendah begitu, maka kemudian peningkatan literasi digital ini menjadi penting bagi masyarakat dan dalam hal ini KIM adalah agennya tadi adalah sebagai peran utama menurut kami dalam peningkatan literasi digital di masyarakat. Nah, dari dua hal inilah, yang pertama adalah pengelolaan media ataupun penyampaian informasi, yang kedua peningkatan literasi digital yang menjadi arah gerak KIM. Jadi kalau teman-teman bertanya, kalau KIM sudah terbentuk terus ngapain gitu? Ya, ini jawabannya. Satu, mengelola media. Dua, menjadi agen literasi digital tadi ataupun mengembangkan memberdayakan masyarakat di bidang literasi digital. Itu yang menjadi dua hal ini saja. Kalau kemudian dikembangkan oleh rekan-rekan KIM, saya kira itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat maju nanti KIM-nya, dan ini memang banyak di beberapa daerah lain sudah menerapkan itu, dan ini menjadi PR bersama kita di teman-teman di Kabupaten Gresik bagaimana kemudian menggiatkan, menggerakkan kembali rekan-rekan KIM dalam melalui dua aspek ini tadi, pengelolaan media, yang pertama, yang kedua peningkatan literasi digital. Berikutnya saya ingin masuk ke tata kelola kelembagaan. Setelah kita paham tentang arah gerak KIM tadi, yang kedua, yang dari dua hal tadi ya, pengembangan media dan literasi digital, yang berikutnya kita masuk ke tentang tata kelola kelembagaan. Seperti apa sih kelembagaan KIM itu sendiri?
Kelembagaan KIM itu sendiri secara eksplisit memang tidak diatur di Peraturan Menteri Kominfo 8 2019 tersebut. Namun memang menyiratkan bahwa kelembagaan tersebut harus mampu mengakomodir rekan-rekan KIM dalam hal khususnya peningkatan agar sehatnya keorganisasian KIM tersebut. Agar sehatnya kelembagaan KIM tersebut, yang pertama yang harus diperhatikan adalah tentang kepengurusan. Kepengurusan KIM paling tidak itu terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara itu paling minimal. Berikutnya, kalaupun bisa diperbanyak lagi, kepengurusannya paling tidak punya 2 divisi yang saya bilang tadi itu, divisi media ataupun divisi redaksi atau bidang redaksi. Yang kedua adalah bidang usaha atau divisi usaha tadi. Nah, 2 hal inilah yang kemudian menjadi ruh dari pengembangan KIM sendiri. Divisi usaha, bidang usaha silakan bergiat, kemudian mengelola dana usaha untuk kemandirian KIM sebagai organisasi, kemudian bidang redaksi nanti akan menggiatkan KIM sebagai sebuah kelompok informasi yang mempunyai media. Berikutnya, selain soal kepengurusan, di slide saya tadi juga sudah ada beberapa hal, misalnya menyangkut tentang musyawarah anggota, bagaimana cara membentuk KIM, bagaimana cara kemudian menyusun ADART dan lain-lain, ada di sana. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan saya kira bisa baca secara lebih teknis, lebih detail tentang musyawarah anggota tersebut. Dan berikutnya juga kita juga mencoba mengatur dalam bentuk periode kepengurusan. Memang paling lama kita sebutkan di sana paling lama 3 tahun agar KIM tersebut lebih sehat. Jadi jangan sampai tidak ada reorganisasi bertahun-tahun ketuanya si A terus dijadikan sebagai sebuah organisasi tidak sehat. Berikutnya adalah kita juga selain reorganisasi sebagai kelembagaan, kita juga mengatur tentang ini yang paling penting, mungkin banyak yang bertanya tentang penganggaran ataupun pendanaan dari KIM itu sendiri. Sudah sering ditanya, kalau KIM sudah terbentuk terus dananya dari mana, Mas, apa yang kita harus lakukan dan lain-lain. Saya sampaikan untuk masalah pendanaan itu memang banyak sumbernya. Yang pertama tentu dari iuran anggota, kalaupun untuk mengembangkan organisasi tersebut. Berikutnya yang sering saya tekankan adalah kemitraan KIM dengan pemerintah desa ataupun kelurahan. Karena di sanalah sebenarnya ujung tombak dari pemberdayaan masyarakat. KIM ini sendiri sebagai sebuah kelompok masyarakat tidak ada bedanya dengan rekan-rekan di Karang Taruna, rekan-rekan di Tagana misalnya, ataupun PKK dan lain-lain, sebagai kelompok masyarakat yang ada di tingkat desa ataupun kelurahan. Jadi secara legalitas pun, makanya kita selalu menekankan KIM harus punya SK, harus punya keputusan kepala desa ataupun keputusan lurah setempat untuk mengesahkan kepengurusannya. Supaya apa? Supaya legal. Nah, legalitas ini menjadi dasar kemudian apabila KIM ingin mengakses dana kelurahan, kalau itu di kelurahan, ataupun mengakses dana desa, kalau itu pun di desa. Apakah bisa? Bisa. Apakah boleh? Boleh. Apakah sudah ada yang menggunakan? Sudah. Jadi kalaupun yang di kelurahan, kita bisa mencontoh mungkin teman-teman di Surabaya ataupun di Malang, itu sama-sama kota, mereka punya banyak kelurahan, KIM-nya sudah dilibatkan dalam musrenbang kelurahan. Jadi dalam musrenbang kelurahan tersebut, KIM-nya bisa mengajukan program, mengajukan kegiatan yang bisa didanai oleh anggaran kelurahan. Yang selalu saya tekankan adalah pendanaan tersebut tidak untuk operasional KIM, apalagi untuk gaji ketua misalnya, atau honor pengurus, enggak. Tapi lebih kepada pembiayaan kegiatan, pembiayaan program, pembiayaan misalnya KIM-nya punya media, bagaimana mengelola media tersebut. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar, menjadi tujuan dalam pengelolaan KIM tadi, khususnya dalam pemanfaatan dana kelurahan ataupun dana desa. Kalaupun dana desa sudah ada yang pakai, sudah. Teman-teman di Bojonegoro sudah menggunakan itu, walaupun mereka tidak atas nama KIM dan beberapa kelompok masyarakat lain itu tergabung dalam satu kelembagaan, saya lupa apa, tapi itu bisa mengakses dana desa di sana.
syaratnya tadi, karena memang dana desanya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan untuk operasional KIM. Hal ini pun sebenarnya kita sudah koordinasikan dengan Kementerian Desa. Mereka memberikan lampu hijau bahwa itu memang diperbolehkan, khususnya ada dasarnya dalam Peraturan Menteri Desa tentang pengelolaan dana desa di tahun tersebut. Karena Permendes ini ada terus setiap tahun untuk mengatur penggunaan APBDes di tahun depan. Nah, tapi di Permendes ini juga tidak spesifik menyebut pendanaan untuk KIM, misal enggak. Tapi menyebut pendanaan untuk pengelolaan informasi dan komunikasi desa. Nah, di sanalah sebenarnya peran KIM dalam memanfaatkan dana desa tersebut, termasuk yang disebutkan Mbak Evi depan SID, Sistem Informasi Desa. Itu sebenarnya sistem informasi desa bagian dari pemberdayaan masyarakat di bidang di teman-teman di Kabupaten di Bojonegoro yang saya sebutkan tadi itu, mereka yang mengelola SID ini adalah teman-teman KIM sendiri. Nah, ini kemudian menjadi simbiosis mutualisme menurut kami, bagaimana desa kemudian merasa terbantu karena SID-nya dikelola oleh teman-teman KIM. Teman-teman KIM pun juga bisa bergiat. Artinya pendanaan untuk SID dan kegiatan KIM. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali celah-celah ini untuk mengakses dana-dana ataupun dari kelurahan yang kemudian menjadi dasar bagi KIM untuk pembiayaan kegiatannya ke depan. Nah, tinggal tergantung rekan-rekan KIM sendiri apakah kita bisa mengakses itu tentu harus juga satu dibekali dengan nanti yang saya sebutkan legalitas, yang kedua kegiatan dulu. Jadi kalau KIM-nya harus membuktikan dulu KIM-nya aktif nggak, KIM-nya punya kegiatan nggak, jangan-jangan KIM-nya nggak punya kegiatan tapi sudah mengajukan untuk bisa ikut musrenbang des ataupun ikut musrenbang kelurahan. Nah, itu kan agendanya para Pak Desnya bahwa belum bergiat tapi sudah minta pendanaan ini itu dan lain-lain. Saya kira kurang bijak di sana. Nah, maka kemudian celah-celah ini, hal-hal ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan KIM di Kabupaten Gresik. Jangan takut, maksud saya untuk itu. Nah, kebetulan di sini banyak Bapak Ibu yang dari kecamatan, saya kira bisa membantu juga di sana. Artinya hal tersebut bisa dilakukan, hal tersebut bisa diakses, bisa dan sudah banyak yang melakukannya. Mohon bantuan Bapak Ibu di kecamatan, kemudian bisa membantu rekan-rekan KIM ini sendiri. Karena bergiatnya teman-teman KIM ini adalah tidak lain tidak bukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sering beberapa kali misalnya di daerah lain seperti Kota Malang kemarin mereka baru melaksanakan KIM Award Kota Malang. Nah, di sana kita menilai bagaimana bentuk dukungan kelurahan, dukungan kecamatan setempat terhadap pengembangan KIM. Itu kemudian menjadi nilai tambah, nilai poin tersendiri bahwa ini membuktikan bahwa kemitraan KIM dengan masyarakat khususnya dalam kelurahan dan kecamatan itu berlangsung dengan baik. Karena tentu KIM tidak akan menjadi besar, tidak akan menjadi baik apabila tidak ada dukungan dari unsur pemerintahan di tingkat kecamatan ataupun kelurahan. Secara umum demikian Mbak Evi untuk tentang tata kelola kelembagaan dan manajemen pengelolaan KIM itu sendiri. Jadi saya mungkin bisa review sedikit. Yang pertama adalah kita bicara tentang arah gerak KIM, tentang bagaimana KIM mengelola media, bagaimana KIM kemudian menjadi agen ataupun menjadi mitra kita untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang kedua, kita bicara tentang kelembagaan KIM ini, tentang kepengurusan, keanggotaan, bahkan juga pendanaan, ataupun juga legalitas KIM itu sendiri. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gali dari KIM ini, tapi apa kemudian teman-teman KIM di Gresik jangan kemudian merasa, kok kayaknya kok banyak gitu, kayaknya kok rumit, enggak. Jadi pelan-pelan saja. Jadi mana yang bisa diselesaikan dulu, itu dulu. Jadi kalau memang mau dirapikan kelembagaannya, kita rapikan kelembagaannya. Tapi saran saya tidak menjadi bentuknya top down. Nanti Pak Baktia juga rekan-rekan di Kominfo Gresik mungkin bisa membantu karena saya jamin tidak bertahan lama kalau yang top down Pak. Jadi misalnya KIM-nya dibuatkan SK semua. Iya bisa secara di atas kertas selesai gitu. Tapi di lapangan nggak jalan Pak teman-teman.
Jadi memang harapan kita tetap bottom up, yang bergerak dulu di masyarakat, nanti dibantu oleh teman-teman Kim seperti Mbak Nanti tadi yang aktif, itu bisa membantu kemudian ikut menggerakkan rekan-rekan Kim yang lain. Karena saya juga teman-teman Kim di Kabupaten Gresik, apabila sudah terbentuk beberapa Kim, silakan membentuk forum Kim Kabupaten. Itu sangat membantu, satu, membantu Dinas Kominfo Kabupaten untuk bermitra. Nah, jadi nggak bingung nanti manggil siapa, cukup panggil forum Kim Kabupatennya saja. Yang kedua, membantu untuk menjaga semangat, menjaga yang menjaga semangat teman-teman kita. Tadi mungkin ada 1-2 yang loyo. Nah, yang teman-teman forum ini yang nanti akan menjaga, ayo kita bikin kegiatan bareng dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Evi, sedikit pengantar dari saya. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut nanti. Saya kira teman-teman punya banyak pertanyaan, karena yang baru-baru ini tentu lebih semangat. Itu yang kita sangat hargai, kemudian yang kita sangat harapkan semangat ini bisa kita perbanyak, kita tularkan, dan kita implementasikan dalam bentuk gerakan untuk mengaktifkan kembali rekan-rekan Kim di Kabupaten Gresik. Terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kesimpulan Pak Eko tadi, tujuan dari Kim ini sendiri adalah ada 3 poin, yaitu media yang aktif, informasi selain itu juga produk unggulan Kim itu adalah informasi. Nah, bagaimana kita bisa mengolah informasi? Sebelum mengolah, berarti kita kan harus ada regulasi yang kuat gitu ya, untuk salah satunya dalam pengelolaan Kim sendiri. Ada ADART, keorganisasian yang lain. Jadi bisa, tadi juga bisa dikatakan Pak Eko juga, kalau mau membentuk Kim ulang, apalagi untuk ini ya, pengolahan SID. SID ini sangat dibutuhkan orang-orang yang ini bisa mengolah informasi gitu ya. Informasi tidak hanya informasi dari desa, tetapi produk unggulan yang lain. Apalagi di sekarang ini itu banyak sekali UMKM yang diekspor ke luar negeri. Nah, itu juga informasi juga. Nah, bagaimana kita mengolahnya itu PR dari Kim juga kan seperti itu ya. Nah, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu undangan ada pertanyaan untuk Bapak Eko Setiawan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Ibu Santi mungkin ada pertanyaan, Ibu Santi? Bu Santi biar sharing aja Mbak, biar teman-teman yang lain dengar gitu. Oke. Bu Santi mungkin bisa sharing ya, monggo. Ya, selamat. Kedengeran ya? Ya, dengar Bu. Mbak Evi? Ya, Kedengeran dengar. ya? Ya, dengar. Ya, oke. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Kecamatan Gresik dan OPD yang lainnya. Terima kasih. Sepertinya ini saya kondisinya di Gresik ya Bapak Ibu. Jadi Kim ini kemarin sempat semangat sebelum COVID ya. Jadi tahun 2019 kita sempat kompak, sempat rame di grup ya. Waktu itu ada acara dari Kominfo Jatim juga, semacam acara kumpul-kumpul, saya lupa istilahnya apa ya, yang waktu itu di Magetan. Waktu itu kadisnya masih Pak Budi, kabit saya yang bimbing saya Pak Ari, dan juga Pak Sony. Kasihnya, saya ingat sekali kita rame-rame ke Magetan. Nah, disitulah awal saya mengenal Kim. Dan mungkin di sini Bapak Ibu
banyak juga yang nggak tahu apa itu KIM ya. Jadi KIM itu kelompok informasi masyarakat. Ya model-model kayak wartawannya desa gitu, tapi lebih dari itu ya fungsinya. Karena kita juga sebagai bagian dari ekonomi kreatif desa. Jadi saya ditunjuk sama kepala desanya juga ibu bagian dari tim kreatif kami. Jadi kita selain segala informasi yang masuk ke desa mesti kita saring dan kita sharekan kembali ke desa, kita juga memberikan ide-ide apa yang bisa membuat desa itu punya hal-hal produktif ya, terutama di UKM. Nah, tapi dalam perjalanan waktu itu udah sangat semangat. Di awal tahun 2020 sudah dibahas, sudah ada, saya diundang juga sama Pak Budi Kadis untuk bahas pendanaannya seperti apa. Lalu ada pandemi inilah yang mungkin akhirnya untuk sementara, mudah-mudahan sementara impian itu terkubur gitu ya. Dan hari ini berkat mungkin bagian dari perjuangan teman-teman pengurus dari Jatim juga, dan kebetulan saya diminta untuk berkontribusi di kepanitiaan, di kepengurusan maksud saya, membantu Mas Boni. Nah, terus tadi udah disebut, kayaknya udah dipin sama Pak Eko juga, jadinya mau nggak mau harus aktif nih Pak kayaknya ya. Nah, sementara karena KIM-nya mati suri, saya juga tidak bisa menggerakkan di support system saya yang di Pongangan juga banyak yang mundur ya, karena pendanaan banyak terkuras ke COVID ya. Jadi yang tadinya semangat, kami sempat sampai bikin aplikasi waktu itu di Desa Pongangan dan sudah menghasilkan income hampir 2 juta lah, lumayan Pak, padahal baru running sebulan. Tapi ya lagi-lagi karena keadaan, karena itu butuh pendanaan, akhirnya stop. Tapi di Pongan itu akhirnya terbentuk suatu komunitas UKM yang online. Syukurnya seperti itu, dan sampai sekarang hidup, sampai sekarang menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa, tapi secara online. Ya, jadi saya ditapuk juga jadi ketuanya ya, ketua UKM online-nya, ketua UKM. Jadi teman-teman di situ saling sharing. Jadi kami kalau beli produk itu nggak terlalu harus keluar, di Pongangan juga ada. Jadi idenya dari aplikasi tersebut. Aplikasinya kalau boleh saya gambarkan seperti Gojek tapi skala desa. Nah, jadi ceritanya karena mati suri inilah saya bergerak ke membantu UKM skala kabupaten yang sekarang lagi hektik, itu saya bantu ekspor. Di sini saya juga dibantu sama Bea Cukai dan Diskoperindak, dan akhirnya setiap kali saya seminar, setiap kali saya jadi narasumber, saya selalu sosialisasi bahwa KIM harus punya peran di sini untuk membangun ekonomi desa. Ya, karena marketing digital itu baiknya dipegang oleh teman-teman KIM yang mendidik atau bukan mendidik sih sebenarnya, sebagai corong bagaimana produk-produk dari UKM ini bisa, dari UKM desa ini bisa dipasarkan di luar di desa, seperti itu. Jadi kontribusinya nggak sekedar sebagai yang tadi di-share sama Pak Eko adalah literasi digital saja, tapi lebih kepada hal-hal yang menaikkan ekonomi desa lewat marketing digital. Nah, ini memang tugas dari KIM karena mereka tusinya banyak di situ gitu lah. Jadi tidak sekedar ngurusin website, tapi juga bagaimana membantu ekonomi kreatif desa, seperti itu. Jadi harapan saya ini Pak Eko dan juga mungkin dari Diskominfo terutama, karena adalah harapan saya ya, terutama Diskominfo bisa menjadi leadernya atau yang bisa membentuk KIM. Ya, jadi waktu kemarin saya sudah bilang sih sama kabitnya Pak Ari dan Pak Sony bahwa sebenarnya KIM daripada di Gresik ini harusnya ada semacam perbub ya. Jadi ada surat dari Bupati pengangkatan, bukan pengangkatan, menunjukkan kepada seluruh kecamatan untuk membentuk KIM ya. Jadi sepertinya harus suatu keharusan sudah ya. Ini kami, karena saya sebagai yang membantu teman-teman ekspor lumayan pontang-panting Pak, karena pada saat misalnya komunikasi sama buyer butuh katalog, butuh video,
Seperti itu ya, itu tidak bisa dilakukan sama UKM. Itu adalah orang-orang atau teman-teman yang expert di bidang apa ya? Di bidang pengadaan seperti itu ya, katalog online ya, bukan katalog fisik. Gitu. Terus video produk seperti itu. Jadi saya pontang-panting, saya sendiri yang ngerjain seperti itu. Sampai sering nggak tidur gitu ngerjain. Maksudnya membantu teman-teman supaya komunikasi sama buyer-buyer ini bisa lancar gitu, karena kita juga sering business matching. Jadi dengan adanya kegiatan hari ini, sepertinya agak mimpi juga saya. Jadi beneran nggak nih ya? Beneran nggak nih ya? Seperti itu, karena pernah dulu di FGD ketemu DPR, udah curhat sana sini, adem lagi gitu ya. Harapan saya benar-benar kalau perlu ada semacam tim khusus di Kominfo untuk benar-benar membentuk atau membimbing kim-kim baru nanti gitu. Memang kalau memang mau dikelola dengan baik, Gresik akan sangat luar biasa. Waktu itu saya sudah kasih materinya ke Pak Sony, bagaimana kinerja kim itu harusnya ya, mulai dari bawah, bottom up ya, dari desa lalu dikelompokkan ke kecamatan, kecamatan ke desa, dan saya sudah menceritakan apa peran kim di situ. Saya selalu sosialisasi kalau ada training marketing digital di kecamatan, itu pun yang mengadakan di Skoperindak. Jadi saya suka, ini kan harusnya Kominfo gitu, kemana peran Kominfo gitu. Kayaknya lebih sering rajin atau sering lebih banyak kepada yang ya maksudnya seperti aplikasinya mungkin seperti itu. Kenapa tidak SDM-nya? Karena sebenarnya kekurangan dari kelemahan dari peningkatan marketing digital itu ada di SDM-nya gitu ya. Jadi SDM-nya itu masih sangat kurang di Indonesia. Saya kerasa Pak, Bu, kalau misalnya saya ngelatih marketing digital ibu-ibu pengurus PKK seperti itu yang pakai bisnis online seperti itu baru yang nunjuk jari 3, 4 gitu, padahal pesertanya bisa 40. Jadi ini artinya literasi digitalnya masih rendah gitu. Jadi harapan saya dengan adanya KIM, wadah ini membentuk atau membantu bagaimana supaya teman-teman yang memang ada di desa-desa itu memang fokus kepada UKM, fokus kepada kegiatan-kegiatan mereka yang offline. Nah, tugas daripada KIM ini adalah menyiarkan, memberikan kepada beritanya kepada dunia luar, apa sih potensi desa itu gitu, seperti itu. Jadi sangat luar biasa kalau KIM ini benar-benar diberdayakan. Ya, kalau masalah dana bisa dicari asal niatnya kuat gitu. Jadi tidak harus melulu dari dana desa, dari sesama dari penduduk desanya misalnya bisa dikelola baik seperti saya yang sudah lakukan lewat aplikasi kemarin, itu bisa menjadi sumber pendanaan juga gitu. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa mencarikan di desanya siapa sih yang expert, mungkin digali anak-anak Karang Taruna untuk yang melek digital dijadikan tim KIM. Demikian Bu Evi curhat saya pagi ini. Terima kasih, semoga beneran ini ya Bu Evi. Ya, amin. Beneran tadi kan dibilang saya ditanya di mana nih teman-teman lagi mati suri lah. Ini saya lagi dibangkitkan Bu. Ayo Bu, semangat Bu. Ya sudah, ayo. Nah ya, ya. Untuk mungkin Bapak Eko bisa menanggapi. Iya, makasih Mbak Evi. Jadi mungkin sekedar tips dan trik ya, ataupun sharing dari beberapa kabupaten lain yang mungkin permasalahannya tidak jauh-jauh beda juga dengan di Gresik. Seperti harapannya Mbak Santi tadi, itu membangkitkan yang mati suri. Pertama, untuk kelembagaan ataupun pembentukan KIM tersebut, saya ambil contoh di Mojokerto. Mereka sekarang sedang menyiapkan, persis seperti disebutkan Mbak Santi tadi itu, menyiapkan surat sekda kalau nggak salah, untuk diedarkan kepada, saya lupa kecamatan ataupun kelurahan, itu kemudian edaran sekda untuk memfasilitasi pembentukan KIM di wilayah tersebut, di wilayah masing-masing, di wilayah setempat. Jadi sifatnya fasilitasi, karena yang kita atur adalah
seperti musyawarah anggota dan lain-lain itu memang dari inisiatif teman-teman anggota masyarakat itu sendiri, difasilitasi oleh desa kelurahan. Nanti kalau sudah terbentuk baru disahkan oleh desa kelurahan. Itu dari sisi kelembagaan. Kemudian dari sisi untuk pemberdayaan, seperti disebutkan Mbak Santi tadi, biar nggak mati suri, biar nggak adem lagi, saya sarankan itu untuk meng-create sebuah kegiatan semacam lomba ataupun Kim Award begitu nanti yang Pak Baptiar mungkin atau teman-teman di karena mumpung ini masih akhir tahun, kita masih teman-teman di pemerintahan ini sekarang lagi repot-repotnya menyusun anggaran untuk tahun depan, menyusun program kegiatan untuk tahun depan. Nah, kegiatan ini bisa dimasukkan Pak untuk kemudian menjaga semangat ya, menjaga girohnya tadi teman-teman Kim tadi itu agar tetap terus ada, karena ketika ada lomba gitu mau tidak mau Kimnya akan aktif, walaupun kita tidak berharap nanti setelah lomba mati lagi kan enggak, tapi paling tidak dengan lomba tersebut teman-teman terpacu begitu. Jadi formatnya seperti apa nanti secara teknis saya siap membantu Pak Batia atau teman-teman di Kominfo Gresik, nanti kita bisa bicara lebih detail kalau mau bikin lombanya apa, awardingnya seperti apa, Kim Awardnya seperti apa, kategori lomba, juri, kemudian lain-lain saya siap membantu untuk kemudian dengan satu tujuan kita tadi mengaktifkan kembali teman-teman Kim. Karena seperti disebutkan Mbak Santi tadi, repot, sulit rasanya kalaupun memang kita hanya ayo semacam mengajak saja tapi tanpa ada satu tujuan yang jelas. Nah, kalaupun memang tujuannya ada sih seperti ini, kita tujuannya untuk partisipasi di kegiatan ataupun di lomba teman-teman Kim, itu tentu mereka akan lebih aktif lagi. Kemudian berikutnya yang kedua, kalaupun untuk mengaktifkan rekan-rekan Kim selain sifatnya perlombaan, bisa kita gunakan yang sifatnya pelatihan, workshop, dan lain-lain. Tadi Mbak Santi nyebut banyak teman-teman di Karang Taruna yang bisa diaktifkan, ataupun anak-anak muda yang melek digital. Nah, itu kemudian yang kita bisa lakukan, Pak. Jadi pelatihan-pelatihan yang sifatnya ekonomi kreatif, yang sifatnya industri kreatif, itu yang bisa digalakkan sekarang. Jadi misalnya mulai dari pengelolaan medsos misalnya, ataupun bagaimana kalau untuk kemandirian Kim tadi, bagaimana Kim bisa dapat, apa kata anak sekarang, bisa dapat cuan gitu kan dari menjual produk ataupun kemudian mempromosikan produk UMKM di wilayahnya, itu bisa kemudian menjadi bahan-bahan untuk pelatihan teman-teman. Jadi intinya adalah bagi pemberdayaan Kim tadi itu, satu, menambah kompetensi mereka, yang kedua menggelar kompetisi untuk kemudian mengukur kompetensi tersebut. Nah, ini tentu tidak mudah, jelas tidak mudah. Kemudian berikutnya, tapi ini akan memacu, Pak. Nanti seperti tadi Pak Santi menyinggung kegiatan kita di Magetan kemarin, bagaimana Kim Jawa Timur ngumpul di sana, kita punya kegiatan 1 minggu di sana, macam-macam kegiatannya, itu bentuk kegiatan yang besar sekali. Jadi, tapi goal kita adalah teman-teman mungkin punya wadah begitu. Itu kalau di Jawa Timur. Nah, kalau mungkin di level Gresik mau bikin kegiatan seperti itu juga bisa saya kira Pak, karena salah satunya bentuknya seperti kompetisi tadi, itu mereka ngumpul ketemu, kita bikin sarasehan, kita bikin workshop, dan lain-lain. Itu senang teman-teman di sana, dan nanti bergiatnya akan jalan sendiri. Jadi memang tidak ada tuntutan macam-macam, lebih kepada keinginan untuk kemudian mengaktualisasi diri, keinginan untuk menambah kompetensi, itu yang akan menjadi membantu untuk Kimnya di Gresik ini aktif lagi. Jangan takut, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, bahwa ini banyak juga di daerah lain sama problem seperti ini, yang menjadi pertanyaan apakah bisa bangkit lagi apa enggak. Tetangga-tetangganya sudah bangkit di Surabaya, Pak Santi tahu, Mas Boni dan kawan-kawan di Malang, ada Mbak Panca dan kawan-kawan, banyak sekali, dan teman-teman di Gresik mau kesan atau minimal untuk menambah semangat, pengen mampir melihat aktivitas mereka, saya kira itu juga baik. Jadi tahu, oh gini loh caranya, oh gini. Kalau saya yang cerita mungkin masih bingung ya, oke gimana, atau Mbak Santi yang cerita masih bingung. Tapi kalau lihat sendiri langsung dengan mata kepala sendiri, tahu kegiatannya seperti ini. Itu juga bisa salah satu tips untuk membangkitkan lagi aktivitas teman-teman Kim di Kabupaten Gresik. Demikian Mbak Evi.
Oke, terima kasih Bapak Eko. Nah, itu Mbak Santi ya. Jadi ada juga Pak Eko tadi memberikan perbandingan dari kabupaten kota lainnya bahwa Kim juga tidak hanya berperan sebagai yang dikatakan Bu Santi tadi, banyak sekali ya. Apalagi pada kegiatan di Magetan kemarin itu memang yang dilibatkan adalah Kim. Jadi produk-produk unggulan yang ada di kabupaten kota itu juga melibatkan kelompok informasi masyarakat yang dibina oleh Dinas Kominfo, khususnya kemarin itu Mbak Santi dari Kim Pongangan gitu ya, Kecamatan Manyar. Di kesempatan kali ini Mbak Santi mungkin mau ada jawaban dari Bapak Kasihnya, ada Pak Bahtiar. Mungkin bisa menambahkan Pak Bahtiar, bisa? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Bu Evi. Kebetulan ini saya posisi lagi di luar kota, jadi saya mengikuti daripada acara FGD ini melalui Android. Dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, saya sangat antusias sekali terhadap fungsi daripada Kim itu sendiri. Apalagi tadi Bu Santi kalau nggak salah pernah bertemu juga nggih Bu Santi. Halo, Assalamualaikum Bu Santi. Ya, Pak Bastian. Waalaikumsalam. Ngapunten Bu, saya posisi lagi di luar. Ya, nggak apa-apa, Bapak. Iya. Ibu, saya terima kasih banyak atas partisipasi Bu Santi terhadap Kim ini sendiri. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Santi kaitannya dengan Perbup maupun SK daripada Kim itu sendiri. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Santi dan juga saya menyimak daripada yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi, akan menjadikan sebuah, bisa dikatakan ya PR juga buat kami, Bu. PR yang bukan hanya sekedar PR selesai dikerjakan terus selesai, tapi untuk tindak lanjut selanjutnya dan bisa lebih mengoptimalkan daripada nantinya Kim itu sendiri. Bahwasanya apa yang disampaikan Bu Santi ini akan kami kaji lagi terkait daripada Kim itu sendiri dari sisi nantinya kelembagaannya, dari sisi juga apakah nanti kita akan membuat SK tim dan juga Perbup yang nantinya Kim ini benar-benar bisa melaksanakan daripada tugas sesuai daripada fungsi-fungsi Kim itu sendiri. Karena mengingat Kim ini sendiri kalau secara nalar aja, itu insya Allah akan sangat membantu di sisi daripada pemerintahan kita sendiri. Karena tak lepas daripada media, kita saat ini sangat berpegang pada sebuah media yang bisa mendukung daripada program-program pemerintahan itu sendiri dan program-program pembangunan. Karena itu saya sangat terima kasih Bu Santi atas partisipasinya dan insya Allah akan segera kami tindak lanjuti daripada apa yang masukan dari saran dan masukan. Ibaratnya curhat Bu Santi ya? Ya, Pak. Curhat dong. Curhat dong. Iya. Akan kami kaji Bu, data-data yang ada di kami, baik itu Kim yang aktif maupun yang tidak aktif, akan kami kaji dan akan kami tindak lanjuti sebagaimana contoh yang dimaksudkan oleh Pak Eko tadi, kita membuat surat yang nantinya terjun
surat ini ditujukan ke desa atau kelurahan yang bisa untuk menguatkan daripada pembentukan KIM itu sendiri. Kebetulan di FGD ini kalau nggak salah saya lihat juga ada narasumber daripada bapak-bapak dewan kita yang insya Allah nanti beliau juga akan memberikan sebuah saran masukan dan bisa menguatkan daripada keberadaan KIM itu sendiri di Kabupaten Gresik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator dalam FGD ini, kepada Mbak Evi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari atau unek-unek ya kalau saya katakan unek-unek dari Ibu Santi bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Kominfo khususnya. Tadi Bapak Bahtiar yang sudah memberikan janji kepada Ibu Santi ya. Semoga saja KIM di selanjutnya ini bisa tumbuh kembali ya, tumbuh kembali kalau saya katakan, karena tadi Mbak Santi bilang mati suri. Nah, gimana ini caranya untuk menghidupkan lagi KIM ini kan kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin ada masukan dan saran dari narasumber selanjutnya, ada dari Dewan DPRD Kabupaten Gresik, Bapak Muhammad Syafiam, ada juga Bapak Muhammad Yunus dan juga Bapak Catur Dadang Raharjo. Mungkin Pak Catur Dadang Raharjo bisa untuk mengawali untuk kritik saran kali ini di kesempatan kali ini. Ya, Bapak Catur Dadang Raharjo, apakah masih bersama kami? Bapak Catur Dadang Raharjo? Oh, mungkin lagi ke anu ya. Kalau gitu saya alihkan ke Bapak Muhammad Syafiam. Bapak Muhammad Syafiam bisa mendengar saya ya? Siap, Mbak Evi. Oke, ya. Bapak Syafiam ini dari DPRD Kabupaten Gresik. Ini jabatannya di DPRD ini anggota Badan Anggaran, anggota Komisi 3, dan tempat lahirnya Gresik 21 Juni 1967. Bapak Syafiam ini dari fraksi PKB ya, alamatnya di Jalan Raya Balong Panggang, nomor 11, Kecamatan Balong Panggang. Nah, Bapak Muhammad Syafiam boleh menambahkan, monggo. Baik, terima kasih Mbak Evi dan para narasumber beserta peserta FGD yang saya hormati. Ada beberapa catatan yang nanti kemudian saya akhiri dengan saran masukan dari saya. Yang pertama, setahu saya kelompok informasi masyarakat ini ada hadir dibentuk itu kan sekitar tahun 2010-an. Jadi sebelum ada Dinas Kominfo, setahu saya KIM ini sudah ada. Dulu di sekretariat daerah itu ada salah satu bagian di sana yang sempat punya tusi untuk mengurusi soal KIM ini. Itu lintasan sejarah aja. Kenapa KIM ini ada? Karena pada saat itu masyarakat khususnya di pedesaan itu sangat membutuhkan informasi karena sulit mendapatkan akses informasi. Pada hari ini informasi itu sesuatu yang menjadi kebutuhan. Kalau belum menjadi kebutuhan pokok ya kebutuhan semi pokok. Apalagi kemudian terkait dengan kegiatan masyarakat kita,
baik itu dari sisi ekonomi dan kegiatan yang lainnya yang perlu didukung oleh akses informasi. Karena itu keberadaan KIM ini kemudian ada Dinas Kominfo, maka menurut saya pemerintah harus hadir untuk membantu keberadaan kelompok masyarakat ini. Ini kan kelompok masyarakat, kelompok informasi masyarakat yang dibutuhkan keberadaannya dalam rangka apa? Membantu kepentingan dan kebutuhan mereka. Selain kepentingan juga kebutuhan atas akses informasi. Karena itu menurut saya Dinas Kominfo sebagai salah satu di pemerintah Kabupaten Gresik ke depan, mulai hari ini dan ke depan, paling tidak hadir untuk memfasilitasi keberadaan KIM. Ada yang memberikan testimoni bahwa KIM ini mati suri, mati ya dihidupkan, kalau tidur dibangunkan, kan gitu. Nah, saya kira kehadiran pemerintah itu masih dibutuhkan, minimal mensosialisasikan dan memfasilitasi. Ya. Bagi yang sudah ada KIM-nya, tetapi tidur ya dibangunkan, yang mati dihidupkan, memfasilitasi. Tetapi ada catatan penting, setelah keberadaan KIM ini bangkit kembali, hadir kembali, hidup kembali, maka selanjutnya peran pemerintah desa itu sangat juga dibutuhkan. Pemerintah daerah, pemerintah desa ini dibutuhkan hadir. Apa urusannya? Urusannya adalah memfasilitasi yang itu kemudian tidak lepas dari dukungan anggaran untuk operasional, untuk kebutuhan dari kelompok masyarakat ini, kelompok informasi masyarakat ini. Karena itu saya di Komisi 3 beserta teman-teman sejawat saya, tadi narasumber yang lain, ada Pak Yunus dan Pak Dadang, saya kira tidak ada persoalan ketika Dinas Kominfo menyampaikan program dan kegiatan yang tujuannya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat membutuhkan, dan ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Sebagian dari masyarakat kita yang masih butuh akses informasi, tadi kalau era sekarang barangkali menjadi satu kebutuhan yang sangat penting informasi ini, maka KIM, keberadaan KIM ini kemudian hari ini adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang dibuat contoh tadi adalah bagaimana ikut memberikan akses informasi terkait dengan produk-produk lokal di desa. Ini kan dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi sangat jelas manfaatnya akan dirasakan. Ya. Bagaimana para pelaku UMKM ini kemudian terbantu oleh keberadaan KIM di masing-masing desa. Paling tidak untuk memasarkan produknya. Itu dari sisi ekonomi. Sisi yang lain, informasi ini kan yang penting adalah, salah satu yang penting adalah ikut mencerdaskan masyarakat. Itu jangan diabaikan bahwa informasi itu harus mencerdaskan, membuat masyarakat pinter, jangan sampai informasi ini kemudian membuat masyarakat tambah tidak karu-karuan. Karena itu KIM bisa memfungsikan dirinya sebagai filter dari semua informasi yang menambah kecerdasan masyarakat, menambah kecerdasan masyarakat terhadap berbagai masalah.
persoalan apapun sekarang di mana-mana ada dan mudah untuk diakses oleh masyarakat, tetapi Kim harus mempunyai filter dari sekian banyak informasi yang dibutuhkan masyarakat. Ini menurut saya oleh Dinkominfo, barangkali soal regulasi itu bisa dipersiapkan bagaimana kemudian ini menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah yang harus ditindaklanjuti oleh aparat di bawahnya melalui kecamatan dan akhirnya ke kelurahan dan desa, agar juga mendukung keberadaan Kim ini dalam langkah pemberdayaan. Tadi kan ada dua persoalan yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa ada masalah kelembagaan dan ada masalah pemberdayaan. Untuk kelembagaan saya kira masih butuh dalam tanda kutip intervensi pemerintah. Kehadiran pemerintah masih dibutuhkan agar lembaga ini kemudian ada dan hadir kembali di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kemudian urusan pemberdayaan, maka ini harus juga ada kejelasan, harus ada ikut tanggung jawab dari pemerintah desa. Karena dari sisi dukungan anggaran, selain APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah, ada APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa, yang menurut saya pemerintah daerah harus membuat cuplak tentang pengalokasian anggaran dari APBDes untuk pemberdayaan Kim. Ya, salah satunya itu, sehingga ada kepastian dukungan anggaran dari pemerintah desa, sehingga masyarakat termotivasi untuk terus menggelorakan agar Kim ini tetap eksis. Ya. Karena ini menurut saya sudah menjadi sebuah kebutuhan di tengah-tengah masyarakat di era digital saat ini. Itu barangkali catatan saya dan sumbangsi pikiran saya bagaimana agar kelembagaan dan pemberdayaan Kim di Kabupaten Gresik ini kemudian menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan di masyarakat. Saya kira itu Mbak Evi, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Syafi'am ya. Jadi intinya dalam mengelola kelembagaan ini sangat didukung sekali oleh legislatif ya, khususnya DPRD dalam membangun regulasi yang ada khususnya di Kim ini ya. Terima kasih Bapak Syafi'am. Nah, ini Bapak Eko mau closing ya, karena mungkin mau ada acara yang lain. Bapak Eko. Bapak Eko masih ada? Ya. Pak Eko mau closing ya? Ada acara ya? Enggak, Mbak Evi, lanjut dulu aja. Oh gitu ya? Kan masih ada Pak Yunus itu saya lihat, mungkin Bapak ada ya. arahan juga untuk kita di sini. Oke. Saya di akhir aja nanti sekalian. Oke. Ya. Jadi terima kasih Pak Eko. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Yunus ya. Mungkin mau memberikan arahan juga Pak. Monggo Bapak Yunus ini adalah anggota Komisi 3, anggota Badan Musyawarah di Dewan Gresik ya. Ikut di fraksi P3 Bapak Yunus ini alamatnya di Desa Kedamaian RT 5 RW 2 Kecamatan Kedamaian. Nah, monggo Pak Yunus bisa memberikan arahan untuk teman-teman. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman saya, Pak Syafiq tadi sudah memberikan arahan. Terima kasih para sumber pertama, Pak Eko, yang sangat luar biasa sekali
memberi motivasi spot terhadap Kim yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi ada beberapa catatan yang perlu saya sumbangkan, menyampaikan pemikiran Kim yang sangat luar biasa kalau menurut saya, karena sebuah media informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sampai ke titik desa, sampai ke pelosok desa. Harapannya jangan sampai masyarakat itu dengan adanya media-media sosial yang sangat luar biasa itu jangan sampai terkena pengaruh yang negatif. Pada prinsipnya Kim hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai media informasi yang membawa nilai positif, sehingga masyarakat itu menerimanya beda daripada yang lain. Jadi harapan saya, Kim yang ada itu harus kita dukung sepenuhnya agar masyarakat membutuhkan itu benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Nah, terkait dengan Kim yang katanya mati suri tadi, jadi mari kita bangkitkan bersama lewat dinas Kominfo ya. Jadi Kim di bawah komando Kominfo, mari kita bangkitkan semangat teman-teman Kim yang ada di desa-desa itu. Terkait dengan anggaran, jadi jangan berkecil hati Kim yang ada tadi. Bila perlu kalau memang itu Kim yang ada di desa-desa itu membutuhkan anggaran, kalau memang itu bisa, di setiap dapil itu ada perwakilan jenengan, bisa dimanfaatkan untuk minta bantuan keuangan. Diperuntukkan untuk Kim yang ada di desa tersebut. Jadi di samping Kominfo itu ada anggaran khusus yang ada di kabupaten, dan di desa itu harus difasilitasi lewat DPR-DPR yang ada di dapil masing-masing. Saya yakin karena melihat fungsinya Kim yang sangat luar biasa itu, kita akan support, kita akan mendukung penuh bila mana Kim yang ada di desa tersebut membutuhkan bantuan lewat bantuan keuangan yang ada di anggota DPR. Jadi akan kita support, jangan khawatir, jangan berkecil hati terkait dengan anggaran. Akan kita support anggaran bila mana teman-teman Kim yang ada di desa itu membutuhkan. Mungkin itu Mbak Evi ya. Jadi harapan kami dengan adanya Kim hadir di tengah-tengah masyarakat bisa membantu tingkat perekonomian yang ada di desa itu, bisa membangkitkan semangat UMKM, bisa mempromosikan apa sih produk-produk unggulan yang ada di desa itu lewat media informasi Kim tadi. Lah, terkait dengan anggaran tadi apa yang dibutuhkan oleh Kim di desa itu? 100% saya yang ada di dapil Kedamaian Menganti akan siap untuk membackup bila mana teman-teman mungkin yang ada di dapil kita, dapil Kedamaian Menganti, bila mana membutuhkan bantuan terkait dengan anggaran. Jadi mungkin itu Mbak Evi, terima kasih, mohon maaf. Kita support, semangat terus, pantang mundur, jangan berkecil hati. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Yunus ya. Jangan berkecil hati kalau tidak ada anggaran, karena Bapak Yunus ini siap untuk mengkontribusikan untuk anggaran-anggaran tersebut ya. Bu Santi khususnya ini ya. Ya. Mungkin sebelum masuk ke Bapak Catur Dadang, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dari Bapak Ibu sekalian, mungkin dari kecamatan bisa. Karena peran kecamatan juga sangat penting. Sebelum kita melangkah ke desa, kita akan melangkah dulu ke kecamatan. Nah, bagaimana kita dan juga kecamatan ini melangkah untuk ke desanya? Nanti kan kita bareng-bareng. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kecamatan. Monggo. Halo, ya Mbak. Ya, dari
Mana ini, Pak? Dari Izin rapatnya double, Mbak Evi. iya. Ya, dari kecamatan nggak ada Ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau gitu kita beralih ke Bapak Catur Dadang Raharjo. Nah, Bapak Catur Dadang Raharjo sepertinya sudah siap ya memberikan masukan untuk kita. Ya, Bapak Catur Dadang untuk narasumber Ya, selanjutnya. terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati sejawat saya Bapak Haji Yunus, anggota DPRD Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Mbak Evi dari Dinas Infocom, dan yang saya hormati narasumber dan seluruh peserta yang ikut dalam diskusi pada pagi hari ini. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali Mbak Evi apa yang dilakukan Dinas Infocom yang telah membentuk tim kelompok informasi masyarakat, karena memang tim itu sangat dibutuhkan sekali di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Kabupaten Gresik. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Infocom yang selama ini telah bekerja sama dengan stakeholder yang ada beserta seluruh masyarakat Kabupaten Gresik, yang mana tim ini sebagai mitra pemerintah dalam pemerintah daerah maupun khususnya pemerintahan Gresik dalam melakukan kebijakan publik, Mbak Evi, serta sebagai sarana peningkatan literasi di bidang informasi untuk masyarakat Kabupaten Gresik, Mbak Evi, yang mana teknologi komunikasi. Halo? Iya, Pak, monggo dilanjut. Ya, karena teknologi komunikasi ini sekarang sudah berkembang secara pesat. Oleh sebab itu, game ini memang harus ada di tengah-tengah masyarakat. Karena game ini membutuhkan masyarakat yang aktif untuk memenuhi informasi yang ada di masyarakat, khususnya di Kabupaten Gresik. Jadi begini, Pak, kalau memang tadi yang dikatakan untuk anggaran-anggaran yang untuk game, mungkin dari tim-tim yang ada di Kabupaten Gresik, nanti dalam penganggarannya bisa mengajukan, Mbak, bantuan kepada pemerintah daerah, mungkin juga bisa melakukan kerjasama atau komunikasi dengan dewan-dewan yang ada di wilayahnya masing-masing, Mbak, untuk mendapatkan bantuan anggaran untuk mewujudkan masyarakat. Halo, Mbak. Iya, Pak, monggo dilanjut. Iya, Masih didengarkan sama teman-teman ini. Iya. Jadi itu, Mbak. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Dinas Infocom agar supaya program KIP ini dilanjutkan supaya masyarakat Kabupaten Gresik tidak ketinggalan informasi yang aktual dan akurat, Mbak. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan seluruh kelompok-kelompok KIM yang ada di Kabupaten Gresik berkolaborasi dengan dewan yang ada di dapilnya supaya KIM yang ada di wilayahnya masing-masing bisa dengan baik. Mbak, harapan kami Gresik selalu sehat, selalu jaya, maju terus pantang mundur. Iya. Jadi Mbak,
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Catur Dadang yang memberikan dukungan penuh untuk kegiatan di kelompok informasi masyarakat ini. Jadi intinya itu bisa mengajukan untuk anggaran ini bisa mengajukan ke pemerintah daerah dan juga bekerja sama dengan anggota dewan yang ada di wilayah masing-masing ya, wilayah desa masing-masing. Nah, terima kasih Bapak Catur Dadang Raharjo. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, monggo. Mumpung ada kesempatan ada Pak Anggota Dewan. Ya. Tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman. Apa Dinas PMD ada masukan untuk teman-teman Kim Desa? Ya, karena ini menyangkut dengan desa dan juga anggaran desa, mungkin bisa ada masukan dari PMD. Dari Bapak Ibu sekalian maupun dari kelompok ini ya, pengelola kelembagaan kelompok informasi masyarakat. Iya. Ya. Ini tujuan Kim ini sangat bagus bila sudah mati. Ya, bisa dilanjut, Pak. Ya, tujuan Kim ini sangat bagus bila sudah terwujud. Dari segi pemberdayaan sangat cocok dalam menuju desa mandiri. Di PMD telah dibuat beberapa grup yang berkaitan dengan usaha-usaha di dengan adanya ini informasi ke desa memang lebih cepat dan bagus. Nah, saat ini di desa itu ada beberapa grup, ya, perangkat, BUMDes, ada grup pemberdayaan yang lain-lain banyak sekali. Nah, ini kalau mereka masing-masing kelompok ini misalkan diambil dua, itu sangat informasi cepat langsung. Itu diharapkan biar tidak tumpang tindih. Nanti kan di desa itu ada beberapa grup. Jadi mungkin sekarang ini kan musimnya Android. Jadi bisa di desa itu misalkan kelompok masyarakat diambil asosiasinya, kelompok masyarakat yang menangani air diambil ketua dan sekretarisnya, kemudian kelompok pemberdayaan BUMDes itu diambil tiap desa itu kan pasti ada. Ini sangat bagus sekali. Kominfo bila kelompok informasi masyarakat ini bisa terwujud. Jadi apapun info dari kabupaten langsung bisa ke desa. Dari beberapa kelompok-kelompok ini. Dari Kemendes saja bisa langsung ke desa, apalagi hanya kabupaten ke desa. Saya sangat setuju kali, namun tidak semudah ini. Semuanya tergantung penganggaran. Demikian dari PMD. Gambarnya kok hilang ya? Halo? Ya, terima kasih Bapak. Bapak siapa ini dari PMD ini? Bapak Santoso ya. Jadi memang perlu kolaborasi antara Kim untuk pembentukan Kim ini antara Dinas Kominfo dan Dinas PMD tentunya. Ya. Nah, apalagi keterkaitannya dengan desa ya. Dalam pendataan atau pengorganisasian ini juga perlu diketahui dengan PMD. Karena itu kami mengundang PMD guna mensinergitaskan dalam kelembagaan Kim ini sendiri ya.
untuk menyusun organisasi dalam KIM ini sendiri. Terima kasih Bapak Santoso ya. Bisa, Evi. Ya. Baik sekali. Iya. Terima kasih Pak Santosa untuk dukungan penuhnya juga ya, selain dari DPRD juga dari instansi lain, yaitu stakeholder dari Dinas PMD ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, kalau ada yang masuk, kita bahas semua ya, tidak ada unek-unek lagi ya. Tapi saya boleh masuk sedikit, Mbak Evi? Boleh, Bapak. Menarik tadi Mbak Evi dari Bapak-Bapak anggota Dewan, Pak Tafi'i, Pak Yunus, Pak Catur. Saya kira sudah membuka keran-keran itu, membuka celah-celah itu, bagaimana beliau-beliau siap membantu kita, khususnya dalam hal penganggaran sebagai fungsi budgeting dari legislatif. Itu saya kira ini yang dimanfaatkan Pak Bahtiar dan teman-teman di Kominfo Gresik. Ini peluang besar saya kira yang harus bisa kita maksimalkan. Apresiasi sekali saya dengan Bapak-Bapak dari anggota Dewan, dukungannya luar biasa. Nah ini yang menjawab pertanyaan Mbak Santi di depan tadi itu. Jadi semua stakeholder dari Kominfo sudah, dari provinsi sudah, anggota Dewan sudah, bahkan PMD terakhir tadi Pak Santoso juga memberi lampu hijau tadi untuk penggunaan dana desa, kalau saya nggak salah dengar di sana. Jadi tinggal action-nya aja kita di sini Mbak Evi. Tinggal kita rumuskan langkah taktis berikutnya apa yang akan dilakukan, khususnya di sini lokomotifnya, leading sektornya tetap Kominfo Gresik. Nanti kami dari provinsi sifatnya tentu support sekali, siap membantu apapun yang dibutuhkan oleh rekan-rekan di Kominfo Gresik sesuai dengan kewenangan kami di sana. Jadi celah-celah ini mari kita manfaatkan. Istilahnya Mbak Evi tadi, jangan sampai adem lagi, mumpung sudah hangat ini, mumpung sudah panas. Nah ini terus dijaga terus kehangatannya ini, stakeholder-stakeholder yang sudah terlibat semua sudah mendukung, tinggal kita eksekusi aja, action aja habis ini. Kalau bahasanya Pak Catur tadi, maju terus, pantang mundur gitu. Demikian Mbak Evi. Ya, terima kasih Pak Eko untuk kalimat terakhirnya itu menyentuh sekali, maju terus pantang mundur. Ini untuk KIM ini penting sekali ya, kalau sudah hidup jangan dimatiin lagi gitu ya. Terima kasih Bapak Eko untuk kesempatan kali ini yang sudah memberikan ilmu dan semoga bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Mbak Evi, mau nambahin? Oke, bisa Ibu Santi, boleh? Ya, makasih saya sampaikan ke Pak Eko dan juga Bapak-Bapak DPR. Tadi benar-benar asik banget didengar ya. Semoga demikian actionnya juga nanti kenyataannya ke depan beneran ya, bahwa semua akan benar-benar terrealisasi. Mungkin saya minta nanti lewat Mbak Evi, Kominfo segera bergerak ya. Jangan sampai cuman hanya FGD aja tapi tidak ada tindak lanjutnya, karena sudah berapa kali gitu Mbak gitu ya. Jadi just FGD habis itu nggak ada lagi gitu kelanjutannya. Jadi minta tolong, karena apa, ini momentum banget. Ini siang ini saya buka bocoran akan ada meeting, dipanggil juga Kominfo, jadi ada kita mau mencanangkan 1000 UKM go ekspor. Oke. Jadi udah ada perintah dari Pak Bupati seperti itu. Jadi kebayang ya, peran daripada KIM itu akan sangat strategis. Jadi akan sangat membantu kalau kita benar-benar butuhlah dari KIM, karena sampai Kominfo itu dipanggil untuk mungkin nanti membuat e-commerce-nya. Jadi kita akan menggerakkan, tidak hanya selama ini kan gerakan ekspornya B2B, tapi sekarang mau B2C. Jadi yang ke retail-retail juga kita mau kejar supaya
permintaan Pak Bupati 1000 UKM Go Ekspor itu benar-benar terrealisasi. Saya perkiraan sih untuk setahun ke depan, jadi ya 2021, 2022. Ini nanti hari ini meeting, habis ini juga saya sedang ikut ekspor di saya lagi seminar. Nah, tapi saya tetap harus hadir di sini karena ini momentum. Jadi momentum ini jangan di apa ya? Habis ini cuman sekedar wacana aja, benar-benar dibikin tim. Nah, selain Kominfo membuat tim juga mungkin dari ini kan sudah hadir bapak-bapak kecamatan, juga membentuk segera mungkin kalau nggak bisa skala desa mungkin dari kecamatannya memberikan contoh mungkin dari skala kecamatan, karena juga bukan kadang ya, jadi jadikan salah satu desa untuk dijadikan pilot project mana yang KIM Anda yang ingin Anda gerakan gitu, seperti itu. Jadi yang sekarang sudah lumayan hebat sebenarnya yang sedang disorot adalah Desa Kemangi kalau nggak salah. Ada ya yang kemarin juara nggak salah, KIM-nya sudah bagus, udah menjadi juga ada website desanya sudah bagus seperti itu ya. Cuman tidak aktif kayak saya ya. Tapi yang sudah sangat dibantu sama Kominfo KIM Kemangi itu, dan ada di dalam satu KIM kabupaten juga. Demikian Mbak. Jadi momentum ini semoga menjadi terwujud. KIM-nya juga, karena kalau saya pernah lihat itu apa namanya dalam saya suka nonton drakor nih Mbak Evi. Jadi ada suatu hotel ya yang diperbaiki sama dia, bukan hotelnya seperti apa, tapi humasnya yang ditekankan untuk bekerja. Jadi kalau humasnya keren, insya Allah semuanya bisa keren. Jadi kalau Kominfo-nya Gresik bisa keren, ya insya Allah KIM-nya keren dan semuanya sektor ekonomi juga tertolong. Seperti itu Mbak Evi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insya Allah dari keinginan Ibu Santi ini semoga setelah kesempatan ini mungkin kita bisa menghidupkan kembali ya. Nanti juga kalau nanti itu yang acara di Diskoperindak ya, Diskoperindak nanti Pak Sony, Pak Bu yang hadir, jadi mungkin bisa bincang-bincang sama Pak Sony juga ya. Ya, terima kasih Ibu Santi masukannya untuk kesempatan kali ini yang Bu Santi ini nilainya ini kesempatan dan juga peluang ya, peluang untuk Ibu Santi mengeksplor unek-unek ya, unek-unek. Memang kita kemarin itu Bapak Sony yang membina, jadi mungkin sekarang ini kan beda bidang, jadi kita untuk mengkaji ulang lagi ya untuk KIM-KIM-nya ya, tidak memprioritaskan dari KIM satu dan yang lainnya. Kita harus guyup rukun semua KIM kita jadikan satu untuk mengelola keorganisasian atau kelembagaan tersebut ya. Terima kasih Ibu Santi ya. Bisa nambah. Iya, boleh Bapak Yunus, ya. Boleh. Jadi terima kasih Mbak Evi dan Bu Santi tadi, semangatnya kan membara. Luar biasa. Jadi dengan FGD pada hari ini, tolong sampaikan ke teman-teman KIM yang lain. Dan Kominfo harus bisa membuktikan harus ada satu desa percontohan KIM yang ada di kecamatan. Akan kita backup penuh. Apa sih kemauannya KIM yang ada di desa itu? Yang penting harus benar-benar manfaat untuk masyarakat yang ada di desa tersebut. Contoh di Kedamian, desa mana yang ditunjuk oleh Kominfo akan kita backup penuh. Jadi peluang ini jadi jangan disia-siakan. Bu Santi, tolong sampaikan ke teman-teman Bu Santi. Jadi mumpung jenengan ketemu dengan kita, baik, Bapak, dengan dewan yang ada,
Jadi buktikan salah satu contoh di desa saya, di Kecamatan Kedamian, 7 desa mana? Dan akan kita backup penuh terkait dengan anggaran. Terima kasih, Bu Santi dan Mbak Luar Evi. biasa. Ya. Ya, siapa Yunus? Ya, itu ya Bu Santi ya, dapat jawaban dari Bapak Yunus ini, dukungan penuh sekali, khususnya apalagi Bapak Yunus ini dari Kedamaian ya. Kedamaian itu belum ada kimnya ya, belum ada ya. Nah, Kayaknya belum ada itu. Kayaknya ada belum ya. ada. Ya, mau buat Makanya ini. Buat. monggo ditunjuk desa mana itu di Kedamaian akan Oke. kita berkoordinasi dengan desa yang ada ditunjuk di Kecamatan Kedamaian. Ya. Akan kita Tapi Ya, di Pak data Yunus. Ya, Pak Yunus, Kedamaian luar biasa. Ada tanaman hias sama kunyit ini yang lagi kita fokuskan. Oh ya, Nah, Sidoarjo itu. ya. Nah, untuk di data kita yang masuk itu komunitas Gapoktan Kedamaian. Nah, itu masuk di data kita, Pak, tapi aktif sampai dengan tahun 2018. Yang 2019 sudah tidak aktif lagi. Jadi mungkin itu jadi pendataan kita juga ya. Untuk Ya, yang mungkin lain dari mana itu? ya, Banyurit? Ya. Desa Banyurit untuk tanaman hias tadi. Banyu, enggak ada. Terus ada. Gapoktan Kedamaian. Ini langsung menunjuk kecamatan aja. Sama ini, Pak. Kim Suara Damai Kedamaian. Itu sudah tidak aktif lagi statusnya. Itu tahun 2017 itu sudah pernah disurvei dan didatangi oleh Kominfo, tapi Kimnya statusnya sudah tidak aktif lagi. Nah, itu mungkin bisa kita kaji ulang. Oke, tolong dibangkitkan. Oke, terima kasih. Dibangkitkan biar Baik, Pak tim yang ada di desa di Kecamatan Kedamaian untuk koordinasi dengan kita. Iya, terima kasih, Pak. Ya, Nah, untuk oke. tambahan dari PMD ya. Iya, Pak. Pak Santoso boleh menambahkan? Kalau informasi ini sebenarnya singkat. Kalau satu desa berapa lama nanti sebaiknya satu kecamatan ke desa itu berapa desa yang masuk kelompok. Jadi contohnya bisa satu kecamatan saya kira. Kalau mau cari contoh dalam satu kelompok informasi ini. Kalau satu desa saya kira sangat kecil bagi info dari info ini ya. Kalau desa ya satu kecamatan contohnya, jangan satu desa. Itu Bu Evi, sekira sebaiknya satu kecamatan, bukan satu desa. Ya, karena kita juga sasarannya itu desa, Pak, desa. Jadi mungkin ada satu desa jadi percontohan, jadi pilot project gitu ya, dari satu kecamatan itu, satu desa untuk jadi pilot project-nya. Karena kita sasarannya itu desa. Ya, karena mengerucut, Pak, mengerucut ke desanya. Dan kalau satu desa, ya. Kecamatan kan beberapa kelompok-kelompok itu diambil misalkan satu ketua, satu wakil ketua. Kalau satu desa sangat kecil. Saya kira begitu, Bu. Di satu kecamatan usul saya. Jadi gitu, Bu Evi. Ya. Ya, terima kasih Pak Santoso ya. Mungkin nanti kita kaji ulang untuk pertemuan selanjutnya ya, Bu Santi juga mungkin kita akan ada pertemuan selanjutnya yang bisa kita diskusikan gitu ya untuk memberikan masukan-masukan ke kita juga bagaimana nanti kita koordinasi untuk yang lebih baik lagi. Nah, ya, terima kasih untuk Pak Santosa, Bu Santi ya, dari masukan-masukannya yang sudah disampaikan dan juga sudah diberikan penjelasan juga sama narasumber-narasumber kali ini, FGD kali ini ya. Ada dari Dewan dan juga ada dari Dinas Kominfo Provinsi, Bapak Eko Setiawan. Nah, sebelum mengakhiri acara,
mungkin Bapak Ibu bisa ngisi daftar hadir dulu di kolom chat yang sudah diberikan sama hostnya. Boleh mengisi daftar hadir dulu. Nah, intinya ya, untuk pengelolaan dan tata kelola kelembagaan KIM ini itu akan kita kaji ulang dan akan ada tindak lanjut dari Dinas Kominfo, tidak hanya dalam forum FGD saja, tetapi akan keberlanjutan untuk kelembagaan KIM ini sendiri. Apalagi di masa sekarang, apalagi ini ya, kesempatan ini tuh ada UKM ya, UKM ekspor ke luar negeri itu kan banyak sekali, apalagi ada program-program yang tadi sudah dikatakan Candi dari Kimpungangan yang bekerja sama dengan Dinas Koperindak ya, karena Koperindak ini tadi sudah saya undang, mungkin belum posisi ini. Nah, itu juga keterkaitannya dengan UMKM juga gitu. Jadi itu mungkin yang kami diskusikan untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, para undangan. Terima kasih untuk daftar hadir DPRD dan juga Bapak Eko Setiawan. Untuk closing up mungkin dari Bapak anggota Dewan, Bapak Syafiam, Bapak Catur, dan juga Bapak Yunus. Sebelum saya tutup acara. Ya. Ya, terima kasih Mbak Evi. Teman-teman KIM yang ada di Kabupaten Gresik, maju terus, pantang mundur, terkait anggaran harus koordinasi dengan teman-teman anggota DPR yang ada di dapilnya masing-masing. Akan kita backup penuh apa yang menjadi harapan dan kemauan dari teman-teman KIM yang ada di kecamatan atau desa tersebut. Terima kasih, Mbak Evi. Ya, terima kasih Bapak Yunus untuk dukungan penuhnya dalam regulasi dan juga penganggaran untuk pembentukan kelembagaan KIM ini sendiri. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir dalam FGD kali ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami bisa menjadi kolaborasi yang bersinergitas untuk pembangunan Kabupaten Gresik. Ya, terima kasih dan saya akhiri untuk FGD kali ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.